Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Warganet. Kali ini saya akan menceritakan cerita yang berjudul Bidan Gaib. Cerita ini ditulis oleh Loka Rayhana. Tak usah lama-lama, kita ke ceritanya. Seorang wanita berhijab bernama Khotijah yang berprofesi sebagai bidan ditugaskan oleh pihak rumah sakit tempat ia bekerja untuk melakukan praktek kerja di sebuah desa yang cukup jauh dan terpencil. Desa itu berada di sebuah kaki gunung yang cukup terkenal. Setelah mendapatkan tugas dari pihak rumah sakit, keesokan hari, Bidan Dija biasa dipanggil berangkat menuju lokasi puskesmas tempat ia akan praktek di desa tersebut bersama 2 orang perawat untuk membantunya. 2 perawat itu bernama Lili dan Lia. Mereka masih berusia 21 dan 23 tahun. Ini adalah tugas kerja mereka pertama keluar daerah yang terpencil. Mereka berangkat menuju desa tersebut pukul 8 pagi. Karena jarak yang cukup jauh, akhirnya mereka tibalah di rumah kepala desa itu pukul 1 siang. Kepala desa dan beberapa warga menyambut kehadiran Bidan Dija bersama 2 perawatnya dengan sangat antusias dengan menjamu bidan serta perawat itu dengan segala suguhan kampung yang terbilang cukup mewah. Karena melihat begitu besar antusias para warga desa itu, membuat Bidan Dija yakin dia akan betah di sini. Begitupun dengan para perawat. Assalamualaikum, selamat datang di desa kami Bu Bidan dan Mbak Perawat. Semoga betah berada di kampung ini. Dan kami berterima kasih juga karena mau datang dan membantu para warga di sini dalam hal kesehatan dan lain-lain, ucap kepala desa. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak atas sambutannya yang cukup membuat saya terharu. Dan insya Allah kami siap membantu para warga yang membutuhkan pertolongan kesehatan semampu kami, ucap Bu Bidan. Setelah selesai makan siang dan berbincang-bincang dengan kepala desa serta tokoh masyarakat kampung, serta menanyakan banyak hal, akhirnya Bidan Khotijah dan para perawat diantar menuju rumah dinas mereka yang terletak tidak jauh dari puskesmas tempat mereka praktek. Bu Bidan, ini rumah dinasnya, dan di sana puskesmas yang kami miliki. Nanti di rumah ini ada seorang yang akan membantu bersih-bersih serta melayani kebutuhan Bu Bidan sehari-hari. Dia bernama Mbok Minah dan suaminya bernama Pak Darwan. Semoga Ibu betah di sini ya, ucap Pak Kades. Wah, ini cukup Pak buat kami. Makasih Pak, ucap Bu Bidan. Baik Bu, kalau begitu kami pamit pulang agar Ibu dan para perawat bisa istirahat. Di dalam juga sudah ada Mbak Minah dan Pak Darwan yang baru selesai beres-beres rumah, ucap Pak Kades pamit. Baik Pak, terima kasih, ucap Bu Bidan sambil masuk ke dalam rumah yang bergaya lampau tapi tak mengurangi keasrian serta kenyamanan rumah itu. Assalamualaikum, ucap Bu Bidan serentak bersama 2 perawatnya. Waalaikumsalam, ucap Mbak Minah dan sang suami Pak Darwan. Oh Bu Bidan dan Neng Perawat, ayo masuk, silahkan. Mau minum atau mau makan, biar Mbok siapkan, ucap si Mbok. Gak usah Mbok, kami masih kenyang. Apa boleh kami langsung beristirahat? Kami sudah cukup lelah, ucap Bu Bidan dengan santun. Oh alah, ayo masuk. Ini yang depan kamar Bu Bidan. Nah, yang sebelahnya
kamar neng-neng perawat. Ayo silahkan istirahat. Mbok sudah rapikan tadi, ucap si Mbok. Makasih ya Mbok, kalau gitu kami pamit istirahat dulu, ucap Bu Bidan dan para perawat itu. Iya Bu, kalau kalian butuh apa-apa, silahkan panggil Mbok ya. Saya ada di kamar belakang, sebelum dapur, ucap si Mbok. Baik Mbok. Mereka pun mengutus untuk istirahat setelah membersihkan diri, karena memang sudah sangat lelah. Menjelang maghrib, Bidan Dijah terbangun dan buru-buru untuk sholat asar. Karena saking lelahnya, ia tertidur lelap. Begitupun dia perawatnya. Waktu maghrib pun tiba. Bidan Dijah beserta perawat melakukan sholat maghrib berjamaah. Semenjak mereka bangun, mereka tak menemukan Mbok Mina dan suami. Mereka pikir Mbok Mina dan suami sedang beristirahat. Setelah selesai sholat, malam pertama yang terkesan sedikit aneh. Di tempat baru yang begitu sunyi, hanya terdengar suara jangkrik dan binatang-binatang malam, membuat dua perawat itu sedikit takut. Mereka hanya bisa diam. Gak apa kok, kita harus terbiasa dengan keadaan ini, ucap Bidan Dijah. Iya Bu Bidan, ucap Lia. Mbok Mina dan Pak Darwan kemana ya Bu? Mereka kok tega ninggalin kita di rumah ini, ucap Lili kepada Bidan Dijah. Mungkin mereka pulang ke rumahnya. Udah gak apa-apa, tadi saya juga lihat di meja makan ada makanan. Mungkin sebelum pulang Mbok Mina masak untuk kita makan malam. Ayo kita makan, ucap Bidan Dijah kepada dua perawatnya. Akhirnya Bidan dan para perawat makan malam dengan lahap. Setelah selesai, mereka membersihkan bekas makan mereka dan beranjak untuk tidur. Namun sebelum tidur, perawat Lia berkata, Bu Bidan, boleh gak malam ini kita tidur bareng-bareng aja? Saya masih belum terbiasa dan merasa takut. Ya udah, ayo kita tidur, tapi kita pastikan bareng-bareng semua pintu dan jendela rumah terkunci rapat, ucap Bu Bidan. Hah? Iya baik, ayo kita cek, ucap perawat Lia. Setelah mengecek semua pintu dan jendela, mereka pun beranjak tidur di kamar Bidan Dijah. Mereka tidur di kamar sama. Karena mereka sudah lelah, Bidan Dijah terlelap, sedangkan dua perawat itu masih belum juga tidur. Mereka hanya saling bertatap dan berdoa, tapi akhirnya mereka berdua pun tertidur. Menjelang subuh, Bidan Dijah terbangun karena memang sudah jadi kebiasaan selalu bangun sebelum adzan subuh. Ia pun beranjak dari tidur untuk membersihkan diri dan melakukan sholat subuh. Tak lupa ia bangunkan dua perawatnya. Setelah mereka bangun, mereka melakukan sholat subuh. Suasana di pagi pertama mereka di desa ini cukup sejuk dan nyaman. Mereka pun bersiap-siap menuju puskesmas, tempat dinas mereka di desa. Jarak dari rumah dinas ke puskesmas desa tak begitu jauh. Setelah sampai di puskesmas, ternyata sudah buka dan rapi. Mereka melihat ada beberapa warga yang sedang bersin-bersin. Assalamualaikum, ucap Bidan Dijah kepada beberapa orang itu. Waalaikumsalam Bu Bidan. Neng perawat, mari masuk. Kami baru selesai membersihkan puskesmas ini. Kami diperintahkan Pak Kades kemarin agar puskesmas dibersihkan, ucap salah satu warga itu. Lalu mereka pamit pulang. Setelah beberapa lama berbicara dengan bidan dan perawat itu, Bidan Hotija memperhatikan setiap sudut ruang puskesmas ini. Semua ruangan masih bagus dan rapi. Singkat cerita, kegiatan kesehatan di desa itu
pun berjalan dengan baik dan lancar. Bidan Khotijah serta para perawat mulai nyaman dan betah berada di desa itu. Suatu ketika malam tiba, mereka baru selesai makan malam bersama dengan Mbok Minah dan Pak Darwan, yang ternyata rumah mereka tinggal cukup jauh. Jadi malam itu mereka pulang dulu ke rumah. Karena ini memberitahukan ke anak-anak mereka bahwa mereka akan jarang pulang karena harus mengurus dan melayani semua kebutuhan para bidan serta perawat. Setelah membersihkan peralatan makan, tiba-tiba hujan turun lebat serta petir menyambar. Karena memikirkan keadaan anak-anaknya, Mbok Minah serta suami izin pulang malam ini untuk melihat anak-anak mereka ke Bidan Tijah. Bidan Tijah pun mengizinkan. "Hati-hati di jalan, Pak, Mbok," sambil memperhatikan Mbok Minah serta suami meninggalkan rumah dinas itu dengan motor butut mereka, lalu menutup pintu serta jendela dan beranjak untuk tidur. Karena aktivitas di puskesmas hari ini cukup melelahkan buat bidan serta para perawat. Mereka masih tidur di kamar yang sama, karena itu lebih baik agar saling menjaga. Pukul 2 malam, rumah dinas Bidan Tijah diketuk cukup keras, hingga membuat mereka bertiga bangun. "Assalamualaikum, Bu Bidan, Bu," tok tok tok. Karena mendengar suara orang mengucapkan salam, perawat Lia segera membuka pintu depan. "Waalaikumsalam. Ya Allah, Pak Darman, ada apa? Mari masuk," ucap Lia. Pak Darman masuk sambil membawa Pak Kades serta istri yang ternyata akan melahirkan. "Oh, kalau gitu, bawa ke puskesmas saja, Pak. Ini kuncinya. Kami akan ke sana," ucap Bidan Tijah yang baru saja keluar dari kamar. "Baik, Bu, kami bawa ke puskesmas." Bidan Lili pun membantu memapa istri Pak Kades yang sedang menahan sakit karena mau melahirkan. Dilihat dari kondisi, sepertinya istri Pak Kades sudah cukup lemas dan tak bertenaga lagi. Dengan harap-harap cemas, Lili terus perlahan membawa masuk istri Pak Kades ke ruang bersalin. Karena kondisi yang sudah cukup lemas serta pucat karena berjalan dalam kondisi menahan sakit, istri Pak Kades pun pingsan dan mengalami pendarahan hebat. Melihat itu, bidan dan para perawat mulai cemas, berusaha menolong dan menyadarkan istri Pak Kades. Ditambah lagi peralatan di puskesmas ini tak begitu memadai. "Pak, kita harus membawa istri Bapak ke rumah sakit besar di kota karena peralatan dan kondisi tak memungkinkan melahirkan normal," ucap Bidan Tijah ke Pak Kades. "Ya ampun, Bu, masa membantu orang melahirkan saja kalian tak bisa? Tadi istri saya baik-baik saja, bahkan dia sanggup berjalan dari rumah ke rumah Ibu. Jangan mengada-ngada, Bu," ucap Pak Kades tak terima karena ia yakin istri tercinta baik-baik saja. Lalu berusaha masuk ke ruang bersalin, memastikan sendiri kondisi istrinya. "Ya Allah, Bu, kamu kenapa pucat begini? Bangun, Bu, anak kita segera lahir, ayo bangun, Bu," ucap Pak Kades sambil menggoyang-goyangkan tubuh istri tercinta. Namun sang istri tak merespon. "Kau apakan istriku, bidan sialan," ucap marah Pak Kades ke Bidan Tijah. Lalu Bidan Tijah mengecek kondisi istri Pak Kades. Namun sayang, karena kondisi yang kelelahan serta pendarahan hebat, istri Pak Kades pun meninggal bersama bayi di kandungannya. Setelah Bidan Tijah mengecek detak jantung sang bayi dan ibunya, bidan dan para perawat hanya terdiam melihat hal itu. Seperti Pak Darwan paham
lalu menuntun Pak Kades untuk keluar dari ruangan itu. "Ikhlaskan, Pak," ucap Pak Darwan ke Pak Kades. "Apa maksudmu, Darwan? Istri dan anakku baik-baik saja. Mereka tak meninggal. Mereka akan bangun," ucap Pak Kades. Istri Bapak sudah meninggal 10 menit yang lalu karena kelelahan dan pendarahan yang sangat banyak. Ditambah lagi, usia ibu juga sudah beresiko untuk melahirkan normal, ucap Bidan Tijah menghampiri Pak Kades dan Pak Darwan. Tak beberapa lama, keluarga Pak Kades serta istri tiba di puskesmas. Mereka diberitahu oleh Mbok Mina. Setelah itu, mereka bergegas ke puskesmas. Mendengar berita duka itu, semua menangis, berusaha ikhlas. Setelah itu, jenazah dibersihkan serta dirapikan dan dibawa pulang ke rumah duka. Sebelum beranjak pergi, Pak Kades berkata ke Bidan Tijah, "Aku tak terima kau membunuh anak dan istriku." "Istighfar Le, ini qadarullah, istri dan anakmu meninggal bukan salah bidan, istighfar," ucap ayah mertua Pak Kades yang memang sudah diberikan penjelasan pada Bu Bidan. Selang seminggu setelah kejadian itu, puskesmas menjadi seperti banyak warga yang bahkan tak datang saat ada posyandu yang diadakan di puskesmas itu. Mungkin karena pola pikir mereka tak sama dengan orang yang di luar desa. Para warga menganggap bahwa takut kepada Bu Bidan akan mencelakai mereka, seperti istri Pak Kades. Begitulah rumor yang Bidan dengar dari Pak Darwan serta Mbok Mina. Mendengar hal itu, Bu Bidan serta para perawat hanya menarik nafas. Karena tak ada kegiatan di puskesmas, Bidan Tijah mengutuskan untuk berjalan-jalan keliling desa seorang diri. "Mbok, saya mau keliling-keliling desa di sekitar sini ya, sambil belanja beberapa sayur untuk kita masak nanti," ucap Bidan Tijah pamit ke Mbok Mina. "Oh alah, jangan Bu, biar saya aja yang belanja, ibu di rumah saja," ucap Mbok Mina sedikit cemas. "Gak apa-apa Mbok, saya bosen di rumah. Saya selama di sini juga tidak pernah kemana-mana." "Baik kalau gitu, saya temenin ya, atau ditemenin yang perawat, jangan pergi sendiri." "Saya sendiri aja Mbok, gak apa-apa." "Ya udah, hati-hati ya, cepat pulang, jangan jauh-jauh Bu." "Baik Mbok," ucap Bidan Tijah sambil tersenyum. Melihat senyum manis itu, justru Mbok Mina khawatir, seolah-olah itu senyum terakhir sang bidan. Tapi Mbok Mina menepis pikiran itu. Sambil menikmati suasana di desa itu, Bidan Tijah terus berjalan, menelusuri jalan di desa itu. Suasana yang sejuk, nyaman, serta pemandangan hijau yang indah membuat Bidan Tijah betah berlama-lama menikmati suasana di pedesaan tersebut. Hingga tibalah Bidan Tijah di sebuah warung sayur yang dipenuhi ibu-ibu untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari. "Permisi Bu, selamat pagi," ucap Bidan Tijah. Semua ibu-ibu yang ada di warung itu, ada Bu Bidan, selamat pagi Bu, mau belanja sayur Bu." "Tumben, bukan Mbok Mina yang belanja?" tanya seorang ibu dengan ramah. "Iya, saya pengen belanja untuk masak hari ini." "Oh iya Bu, kenapa itu kemarin kok bisa gagal membantu persalinan Ibu Kades? Sampai Ibu Kades meninggal gitu, saya jadi takut lahiran. Nanti dibantu Bu Bidan deh," ucap seorang ibu muda yang tengah hamil. Kok ngomong ngawur begitu? Namanya ajal, udah ajal, gak baik ngomong begitu, apalagi kondisi sedang hamil, ucap seorang ibu parubaya
menegur wanita yang tengah hamil itu. "Astagfirullah, maaf ya Bu Bidan," ucap wanita hamil itu. "Gak apa-apa Mbak, jaga kesehatan, jangan lupa minum susu dan vitaminnya agar bayinya sehat," ucap Bidan Tijah sambil tersenyum ramah. Akhirnya mereka pun memilih sayuran dan beberapa jenis lainnya untuk dimasak hari ini. Tanpa mereka sadari, dari kejauhan ada seorang yang menatap benci dan dendam kepada Bidan Tijah. Ya, orang itu adalah Pak Kades yang masih belum terima akan kematian istrinya serta anaknya. Kebencian itu semakin hari tertanam semakin dalam. Akhirnya Bidan Tijah pamit ke ibu-ibu itu untuk berjalan pulang ke rumah. Saat di tengah jalan, tanpa Bidan Tijah sadari, ada seorang yang mengikuti, lalu mendekat dan menyerat leher Bidan Tijah dengan seuntai benang yang cukup tajam, hingga menimbulkan luka yang cukup parah. Karena gesekan benang di leher Bidan Tijah, ditambah lagi keadaan di sekitar itu sepi. Suara serta rintihan dan perlawanan Bidan Tijah tak bisa ia lakukan karena tenaga orang yang menjeratkan benang di leher itu cukup kuat. Orang itu tidak hanya menyerat leher Bidan Tijah dengan benang, ia juga menutup mulut serta kain hitam ke Bidan Tijah sehingga ia tidak tahu siapa yang melakukan perbuatan keji ini. Dengan terseok-seok, Bidan Tijah mengikuti langkah orang itu sambil menahan rasa sakit yang luar biasa karena jeratan benang yang berada di lehernya, hingga berhenti di sebuah tempat yang ia sendiri tak tahu. Karena sekarang kondisinya tangan terikat, mata tertutup kain hitam, dan mulut tersumpal. Benang di leher makin kuat-kuat menjeratnya. "Ingat-ingat perkataanku baik-baik, harus menyusul istriku." Orang itu menjatuhkan tubuh Bidan Tijah ke sebuah jurang yang cukup dalam. Tubuh Bidan Tijah terbentur, terhantam, serta rasa sakit yang luar biasa. Jerat di leher juga masih terus menyiksanya karena tak tahan akan semua rasa sakit serta benturan-benturan tubuh yang terjatuh ke jurang, serta benang yang masih semakin kuat menyiksa. Pada akhirnya Tijah pun meninggal dalam keadaan kepala terputus, sedangkan tubuh jatuh ke dasar jurang yang begitu dalam. Namun di detik-detik ajal menjemput, Bidan Tijah tersenyum sambil mengucapkan kalimat indah yang didambakan setiap umat Islam saat kematian menjemput dengan ikhlas, dan setetes air mata jatuh di kelopak matanya. Innalillahi wa innalillahi roji'un. Bidan Khotijah meninggal dalam keadaan baik. Setelah melihat jasad tak lagi terlihat, pembunuh itu pun pergi sambil berkata, "Aku puas sayang setelah membalaskan dendammu pada bidan sialan itu." Waktu beranjak malam, Mbok Mina dan para perawat berharap-harap cemas karena sejak pagi Bidan Tijah tak kunjung kembali. Perasaan buruk terus menghantui benak Mbok Mina. Ya Allah, Gusti, lindungilah Bidan Tijah. Doa itu yang selalu ia panjatkan. Sedangkan Pak Darwan terus mencari Bidan Tijah dibantu beberapa warga dari sore hingga malam semakin larut. Karena tak kunjung berhasil menemukan Bidan Tijah, akhirnya Pak Darwan dan beberapa warga yang membantu mengutuskan pulang ke rumah masing-masing, melanjutkan pencarian esok hari. "Assalamualaikum," ucap Pak Darwan saat tiba di rumah dinas Bidan Tijah. "Waalaikumsalam. Pak, gimana? Bu Bidan ketemu tidak, Pak?" ucap Mbok Mina. "Belum, Bu, karena sudah larut. Kami melanjutkan mencari esok hari.
kalaupun besok tak ketemu, juga Pak Kades dan beberapa tokoh masyarakat akan melaporkan ke polisi kalau bidan Tija hilang, ucap Pak Darwan. Ya Allah Gusti, ucap Mbok Mina sambil menangis. Bu bidan kemana ya? Gak pernah dia kayak gini selama di desa ini, ucap para perawat sambil ikut menangis. Ya udah, sekarang kita tidur, istirahat, biar besok kita sama-sama mencari lagi. Bidan Tija semoga besok ketemu, ucap Pak Darwan. Amin, ucap Mbok Mina serta para perawat. Namun menjelang tengah malam, ada warga yang datang ke puskesmas. Dia belum tahu kalau bidan Tija menghilang. Saat ia sampai dengan berjalan menuju puskesmas, ia ingat gak mungkin puskesmas buka, kan ini udah malam. Tapi saat ia berpikir seperti itu, ia terkejut. Puskesmas buka, semua ruang di puskesmas terang, dan ada bidan Tija juga yang sedang berdiri di depan pintu puskesmas. Alhamdulillah, akhirnya puskesmas buka. Saya pikir kalau udah larut sudah tutup Bu Bidan, ucap pria itu ke korin bidan Tija malam itu. Alhamdulillah Pak, malam ini dan seterusnya puskesmas akan selalu buka hingga larut. Ada apa Pak malam-malam ke puskesmas? Ucap korin bidan Tija dengan ramah. Ini Bu, istri saya di rumah mau melahirkan. Saat disuruh mertua saya untuk mengecek dulu apa puskesmas buka atau tutup dan ada bidan atau tidak. Begitu Bu, ucap pria itu. Oh iya Pak, sekarang Bapak pulang, lalu bawa istri Bapak ke sini dengan kendaraan ya Pak, motor atau apapun itu. Jangan diajak jalan, kasihan udah malam. Ya, kami tak punya kendaraan Bu. Oh itu ada motor Pak Darwan, suami dari Mbok Mina, yang bekerja di rumah dinas saya. Pakai aja, sambil menunjuk motor butut Pak Darwan. Lalu tanpa sungkan, pria itu membawa motor Pak Darwan dan menjemput istri yang berada di rumah, lalu membawanya ke puskesmas. Ayo Bu, kamu pasti kuat. Tadi saya udah ke sana, puskesmasnya buka. Ada bidan Tija juga, dia sedang menunggu di sana untuk membantu persalinanmu, ucap pria itu sambil membantu sang istri naik ke motor butut Pak Darwan dan perlahan-lahan menjalankan motornya menuju puskesmas. Setiba di puskesmas, mereka disambut bidan Tija lalu dibawa ke ruang bersalin. Alhamdulillah, persalinan malam ini berjalan lancar. Bayi serta ibunya, keduanya sehat-sehat. Makasih ya Bu Bidan, makasih banyak, ucap pria itu. Sama-sama Pak, malam ini kalian istirahat di sini aja. Besok pagi baru pulang. Kalau Bapak mau istirahat, juga boleh kok tidur di ranjang pasien kosong. Saya mau pulang dulu untuk istirahat, ucap bidan Tija pamit ke mereka. Baik Bu, terima kasih. Ayo Bu, saya antar pulang. Nanti istri saya biar ditemenin orang tuanya yang memang menyusul saat tahu anaknya akan melahirkan. Tidak usah Pak, rumahnya juga deket kok. Saya pulang sendiri aja. Temenin saja istri dan anak Bapak, ucap korin bidan Tija dengan sangat ramah. Setelah meninggalkan pasiennya, bidan Tija pun tersenyum dan menengok kembali ke ruang pasien yang ia tolong malam ini, lalu menghilang di kesunyian malam. Pagi pun tiba, para perawat bangun pagi hari. Mereka ingin ikut membantu mencari bidan Tija bersama para warga. Namun saat mereka melihat puskesmas yang pagi itu terdapat seorang pria yang baru saja masuk membawa sebuah tas.
"Lihat deh, siapa pria yang masuk ke dalam puskesmas itu?" ucap perawat Lia. "Oh iya ya, siapa itu? Ayo kita hampiri." Lalu mereka pun menghampiri dan masuk ke dalam puskesmas. Awal mereka terkejut, kenapa pintu puskesmas bisa terbuka. Padahal seingat mereka, puskesmas terkunci rapat. Mereka terus berjalan, sampailah mereka di ruang rawat pasien. Alangkah terkejutnya mereka melihat ada beberapa orang di dalam ruang rawat itu, serta ada pasien dan seorang bayi yang nampak baru lahir. "Assalamualaikum Pak, Bu, permisi." "Waalaikumsalam." "Oh, ini pasti para perawat ya," ucap pasien yang sedang berbaring memeluk bayi mungilnya. "Oh iya benar, maaf, kalau boleh tahu ini ada apa ya?" ucap perawat Lili ke mereka. "Oh, semalam saya habis melahirkan, dibantu bidan Tija. Masya Allah, bidan Tija baik banget ya, sampai kami tadi pagi dihidangkan sarapan serta susu untuk saya agar ASI saya cepat keluar," ucap pasien itu menjelaskan ke para perawat. Para perawat terkejut bukan main, tapi mereka senang karena akhirnya bidan Tija baik-baik saja, bahkan membantu melahirkan pasien. Saat keluarga pasien bersalin semalam, niatnya siang ini mereka ingin pulang. Melihat kondisi pasien juga sudah nampak sehat dan baik-baik saja. Sedangkan dua perawat itu masih terkejut akan cerita dari pasien karena mereka merasa semalam bidan Tija tak pulang ke rumah sampai pagi ini. Akhirnya mereka memutuskan untuk tetap berada di puskesmas, berharap bisa melihat langsung dan bertemu bidan Tija. "Mbak perawat, berapa biaya yang harus saya bayar untuk perawatan persalinan istri saya?" ucap pria yang tak lain adalah suami pasien. "Baik Pak, tunggu sebentar. Biasanya bidan Tija mencatat apa saja yang dipakai saat membantu persalinan istri Bapak. Tunggu ya Pak," ucap perawat Lia. Saat membuka buku catatan itu, perawat Lia terkejut. Hanya ada tulisan, "Gratiskan saja." Perawat Lia hanya terdiam, lalu tersenyum, sambil berkata dalam hati, "Sungguh mulia hatimu, Bu." "Pak, tak ada biaya yang perlu dibayar Pak, semua gratis," ucap perawat Lia ke bapak itu. "Masya Allah, yang benar Mbak perawat. Alhamdulillah, akhirnya bisa beli perlengkapan si Dede di pasar," ucap si bapak kegirangan. "Makasih ya Mbak, sampaikan makasih juga ke bidan Tija. Semoga beliau selalu sehat, berkah, dan dimudahkan segala urusannya," ucap sang bapak. "Amin. Iya Pak, nanti saya sampaikan ke Bu Bidan." Akhirnya pasien bersalin itu pun pulang dengan hati riang dan bahagia menyambut kelahiran sang anak. Namun tanpa siapapun yang tahu, sosok bidan Tija hanya tersenyum dari kejauhan melihat raut bahagia pasien yang ia bantu semalam. Hari semakin larut dan malam. Tak nampak juga bidan Tija datang ke puskesmas itu. Perawat Lili dan Lia pun berharap-harap cemas serta takut sambil bertanya-tanya, apa benar yang membantu pasien bersalin semalam itu bidan Tija? Kenapa sampai saat ini bidan Tija tak datang ke puskesmas? Pukul 9 malam, akhirnya perawat Lili dan Lia menutup puskesmas. Tak lupa mengunci pintu serta jendela, lalu beranjak pulang ke rumah dinas mereka. Sampai di rumah, mereka pun menceritakan kejadian itu ke Mbok Minah dan suaminya. Mereka pun terkejut dan merasa aneh, padahal mereka seharian di rumah ini.
berharap bidan Tija akan pulang. Tapi sampai detik ini, bidan Tija tak kunjung pulang. Kejadian di mana bidan Tija membuka puskesmas malam hari dan membantu warga sekitar yang akan bersalin terus terjadi hingga saat ini. Membuat 2 perawat dan Mbok Mina serta suaminya mengutuskan bermalam di puskesmas itu. Malam semakin larut, tak ada tanda-tanda bidan Tija datang. Mereka pun akhirnya mengutuskan tidur di atas ranjang pasien, sedangkan Pak Darwan tetap menjaga di luar puskesmas. Karena rasa ngantuk yang menyerang, akhirnya Pak Darwan pun tertidur di bangku panjang di depan pintu masuk puskesmas. Tiba-tiba menjelang pukul 1 malam, Pak Darwan terbangun saat melihat sosok wanita yang berada di depannya. "Pak Darwan, kenapa tidur di sini?" ucap Korin bidan Tija. "Ya Allah, Bu Bidan, kemana aja? Kami mencari Bu Bidan," ucap Pak Darwan. "Saya akan selalu ada di sini, Pak, tak jauh dari kalian," ucap bidan Tija. Karena mendengar orang berbicara, Mbok Mina terbangun, lalu buru-buru membangunkan 2 perawat itu. Neng, ayo bangun. Sepertinya bidan Tija datang. Tadi Mbok dengar suami Mbok sedang berbicara dengan seseorang. Siapa tahu itu bidan Tija," ucap Mbok Mina. Mereka pun bergegas bangun dan menemui Pak Darwan. Alangkah terkejutnya mereka melihat sosok bidan Tija memakai baju putih panjang, rambut digerai, serta wajah pucat pasi. "Aku akan ada di dekat kalian. Tak usah takut, doakan saja aku dan taburkan bunga di sebuah jurang yang berada di sebelah barat desa ini," ucap bidan Tija sambil berjalan lurus dan menembus tembok puskesmas. Mereka semua terkejut dan menangis, sedangkan Pak Darwan berusaha menenangkan istrinya. "Kita harus ikhlas dan menjalankan amanah yang dijelaskan tadi oleh bidan Tija." Setelah mereka semua tenang, mereka pulang ke rumah dinasnya. Dan keesokan harinya, mereka menuju jurang yang dimaksud Korin Tija semalam, sambil membawa bunga dan yasin. Hanya mereka yang ke tempat itu, tidak ada orang lain. Setelah sampai di lokasi kejadian, mereka menangis pilu. "Ya Allah, Bu Bidan, malang sekali nasibmu. Kenapa begini caranya?" ucap para perawat itu sambil berpelukan, menguatkan satu sama lain. "Kita harus ikhlas, ini qadarullah. Kalaupun ada kejahatan atas kematian bidan Tija, biarlah Allah yang memberikan hukumannya, karena jasad bidan Tija pun tak mungkin bisa dievakuasi karena kedalaman jurang yang cukup dalam. Kita hanya bisa mendoakan beliau," ucap Pak Darwan. "Iya Pak, kami berusaha ikhlas. Bidan Tija itu anak yatim piatu dan belum menikah. Ia bisa membiayai sekolah serta kuliah kebidanan dari hasil prestasi akademiknya," ucap perawat Lia yang memang sudah cukup lama membantu bidan Tija. Kegiatan puskesmas buka malam dan bidan Tija membantu proses persalinan hingga saat itu masih berlangsung. Mbok Mina, suami, dan para perawat tak lagi heran. Mereka malah merasa semakin bangga dan merasa haru di saat sudah meninggal pun kebaikannya masih ia lakukan. Tapi setelah cerita ini diposting, semua sudah kembali normal. Sudah ada bidan dari rumah sakit pusat yang bekerja di puskesmas itu, dibantu oleh perawat Lili dan Lia. Semoga almarhumah bidan Tija diterima di sisi Allah dan ditempatkan di tempat yang terbaik. Amin. Dan bidan pun berpesan pada seseorang, tak perlu kasus ini diusut.
karena dia sudah ikhlas dan terima dengan keadaan sekarang. Biar Allah yang menghukum dengan caranya. Orang baik di saat meninggal, kebaikan tak akan pernah hilang, bahkan selalu membawa kebaikan. Amalan kebaikan ia bawa sebagai tempat di alam kubur. Itulah akhir cerita dari Bidan Gaib, cerita yang ditulis oleh Loka Raihana. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini.